Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Model Pembelajaran Example dan Non-Example. Saya sendiri yang bernama Dahliatul Ayu dan teman saya yang bernama Nura Astari Urka. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari metode example. Metode example atau non-example adalah metode yang menggunakan media gambar dalam penyampaian materi pembelajaran yang bertujuan mendorong siswa untuk belajar berpikir kritis dengan jalan memecahkan permasalahan-permasalahan yang terkandung pada contoh yang disajikan. Penggunaan model pembelajaran example dan non-example ini lebih menekankan pada konteks analisis siswa dan biasanya lebih dominan digunakan di kelas lebih tinggi, dan jika digunakan di kelas rendah dengan menekankan aspek psikologi dan meningkatkan kualitas siswa kelas rendah. Kemampuan berbahasa, tulis dan lisan, dan kemampuan analisis ringan atau kemampuan berinteraksi dengan siswa lainnya. Metode example dan non-example ini menggunakan media gambar. Berikut ada gambar poster, proyektor, dan OHP. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil. Dan proyektor adalah perangkat optik memproyeksikan gambar ke permukaan, biasanya layar proyeksi. Atau OHP. OHP adalah kepanjangan dari Overhead Projector. OHP berguna untuk memproyeksikan media transparan ke arah layar dengan hasil gambar yang cukup besar. Berikut ada ciri-ciri example. Example memberikan gambaran akan suatu yang menjadi contoh akan suatu materi yang sedang dibahas, atau non-example memberikan gambaran akan suatu yang bukanlah contoh dari suatu materi yang sedang dibahas dan bisa jadi menggunakan media gambar. Selanjutnya ada tahapan metode. Tahapan metode akan dibahas oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nura Astari Urka, berasal dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya dari judul metode pembelajaran example dan non-example. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menerapkan metode ini terhadap siswa atau terhadap pembelajaran kita di kelas. Tahapan yang perlu kita lihat adalah 1. Mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang mana kita sebelum memasuki kelas kita telah mempersiapkan gambar yang akan kita tunjukkan kepada para siswa. Kemudian guru memperkenalkan gambar di depan atau ditayangkan melalui OHP atau proyektor ataupun poster. Setelah guru mempersiapkan gambar, guru juga harus memberikan atau menunjukkan gambar tersebut kepada para siswanya. Kemudian, guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk memperhatikan dan menganalisa gambar tersebut pada kertas. Setelah gambar tersebut ditunjukkan, maka guru memberikan sedikit waktu sejenak untuk para siswa melihat gambar-gambar tersebut, yang mana hasil dari penglihatan mereka akan dituliskan di atas kertas. Kemudian melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisis gambar tersebut dicatat pada kertas.
Maka hasil dari diskusi mereka dituliskan di selembar kertas untuk ditampilkan di depan kelas. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. Kemudian, mulai dari komentar hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. Yang mana setelah mereka mendiskusikan dan mempresentasikan hasil diskusi mereka, guru kembali memberitahu tujuan mereka dalam mendeskripsikan gambar-gambar tersebut. Dan yang terakhir, guru dan siswa membuat kesimpulan materi yang dipelajari. Materi selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pada metode ini. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan, dan di sini juga memiliki beberapa kekurangan. Terlebih dahulu saya akan membahas tentang kelebihan dari metode ini. Adapun kelebihan dari metode ini adalah siswa lebih kritis dalam menganalisa gambar, yang mana jika gambar itu masih umum, maka siswa dapat lebih terperinci lagi melihat lebih detail pada gambar tersebut. Kemudian, siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar. Bukan hanya dengan penjelasan, siswa juga akan mendapatkan gambar yang lebih jelas atau gambaran yang lebih jelas, deskripsi yang lebih jelas dengan adanya bantuan gambar. Kemudian, siswa diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya, yang mana para siswa dapat secara langsung memukakan pendapatnya terhadap gambar tersebut. Materi ini memiliki kekurangan, yaitu tidak semua materi dapat dijadikan gambar. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap materi pada pembelajaran itu berbeda-beda. Ada yang bisa disajikan dengan gambar dan ada pula yang tidak dapat disajikan dengan gambar. Contohnya adalah ketika kita belajar matematika, di situ ada bangun ruang, bangun bidang. Juga pada pelajaran seperti seni budaya, sejarah, sains yang menyangkut banyak gambar. Beda halnya dengan pelajaran bahasa Indonesia yang pada umumnya memiliki materi-materi yang panjang dan susah dijadikan dalam bentuk gambar. Kemudian memakan waktu yang lama. Metode ini memiliki waktu yang lama, maka dari itu murid-murid akan merasa bosan akan membahas tentang kelebihan dari metode ini. Adapun kelebihan dari metode ini adalah siswa lebih kritis dalam menganalisa gambar, yang mana jika gambar itu masih umum, maka siswa dapat lebih terperinci lagi melihat lebih detail pada gambar tersebut. Kemudian, siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar. Bukan hanya dengan penjelasan, siswa juga akan mendapatkan gambar yang lebih jelas atau gambaran yang lebih jelas, deskripsi yang lebih jelas dengan adanya bantuan gambar. Kemudian, siswa diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya, yang mana para siswa dapat secara langsung mengungkapkan pendapatnya terhadap gambar tersebut. Materi ini memiliki kekurangan, yaitu tidak semua materi dapat dijadikan gambar. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap materi pada pembelajaran itu berbeda-beda. Ada yang bisa disajikan dengan gambar dan ada pula yang tidak dapat disajikan dengan gambar. Contohnya adalah ketika kita belajar matematika, di situ ada bangun ruang, bangun bidang. Juga pada pelajaran seperti seni budaya, sejarah, sains yang menyangkut banyak gambar. Beda halnya dengan pelajaran bahasa Indonesia yang pada umumnya memiliki materi-materi yang panjang dan susah dijadikan dalam bentuk gambar. Kemudian memakan waktu yang lama. Metode ini memiliki waktu yang lama, maka dari itu murid-murid akan merasa bosan karena waktu yang dibutuhkan. Sekian presentasi kami pada hari ini. Jika ada kekurangan, maka itu datangnya dari kami, dan jika ada sebuah kelebihan, itu hanyalah milik Allah semata. Dengan berakhirnya materi tersebut, maka berakhir juga presentasi kami pada hari ini. Sekian dan terima kasih.